Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Syifa Melani Putri dan saya sedang mewawancarai. Irfan Rosadi. Tema kali ini adalah tentang makanan western. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana peranan media sosial dalam memasarkan produk makanan western? Apakah ada platform khusus yang lebih efektif? Peranan khusus sosial media dalam penjualan Makanan western. western. Peranannya itu peran media sosial atau sosial media itu sangat penting ya, karena apalagi setelah kita beranjak, setelah melewati COVID, otomatis kita berlanjut tuh. Yang sebelumnya kita membeli makanan itu datang ke restorannya, sekarang itu melalui platform-platform yang tadi kamu bilang. Mengapa penting? Karena sekarang banyak orang itu yang lebih sibuk dengan dunia pekerjaannya. Untuk menyiapkan atau meluangkan waktunya saja untuk membeli makanan di luar itu menurut saya itu sangat sedikit. Makanya untuk lebih efisien, dia sambil bekerja itu bisa sambil memesan makanan melalui platform yang di sosial media yang sudah disediakan sekarang. Udah gitu sekarang platformnya itu kan banyak sekali, nggak bisa saya sebutin mereknya satu-satu, tapi jika kita klik di Google pun saja platform untuk pesan makanan western itu udah banyak. Selanjutnya, bagaimana Anda menentukan desain kemasan yang sesuai untuk makanan western? Kalau menurut saya desain makanan atau bungkusan makanannya nih, Bungkusan makanannya. bungkusan makanannya yang sesuai ya untuk zaman sekarang itu pasti yang untuk Gen Z ini terutama itu pasti yang unyu-unyu. Contohnya itu pasti lebih colorful, bentuknya itu tidak yang seperti membentuk sesuatu hal yang sudah pasti, kebanyakan itu seperti abstrak. Jadi yang Gen Z ini pun seperti itu, dia mikir, oh warnanya kayak gini, ini bentuknya kayak gini. Maksudnya ada kayak kreativitas orang yang menjualnya itu apa, atau pemancing pemikiran untuk si Gen Z-nya itu apa. Jadi si kita pun yang sebagai Gen Z-nya itu akan tertarik untuk membeli makanan tersebut. Dan banyak, kalau menurut saya sekarang itu untuk rasa makanan itu di nomor 2 kan. Tapi itu pasti yang dilihat itu tampilan. Iya, tampilannya dulu yang dilihat. Dari makanan tersebut menarik, pasti itu akan banyak peminatnya gitu. Oke, selanjutnya, Bagaimana Anda menentukan desain kemasan yang sesuai? Tadi udah. Mohon maaf. Yang selanjutnya, bagaimana Anda menentukan harga jual makanan western dan faktor utama apa yang mempengaruhi harga tersebut? Kalau untuk faktor utama otomatis bahan-bahannya. Ya, kita untuk menyesuaikan harga terutama di Indonesia seperti ini. Kalau di luar negerinya pun langsung otomatis mereka bebas mau menjualnya berapa, karena penghasilannya pun juga itu berbeda jauh dari kita yang bekerja di Indonesia. Terutama kita untuk menjual makanan western itu tidak bisa dibilang seperti bahasanya itu kita plug and play ya, bisa dibilang. Maksudnya itu kita ambil resepnya dari yang kita tahu dari western sana, kita ambil langsung, kita apa sih namanya itu, kita tampilkan, kita sajikan sesuai dengan itu. Enggak, karena belum tentu masyarakat Indonesia atau warga Indonesia itu cocok dengan rasa dari makanan asli westernnya tersebut. Makanya yang tadi seperti saya bilang, itu untuk disesuaikan dengan harganya kita menggunakan bahan pokok atau rempah-rempah yang ada di Indonesia, bentuknya mirip, rasanya pun hampir mirip, tapi menggunakan bahan baku yang ada di Indonesia. Itu. Baik. Selanjutnya, seberapa penting Anda melakukan evaluasi terhadap produk dan strategi penjualan? Apa saja yang menjadi fokus evaluasi? Untuk yang evaluasi yang saya tahu ya dari strategi atau dari produk-produk itu, mereka itu harus lebih mengikuti pasar zaman sekarang. Contohnya apa sih sekarang yang lagi diminati oleh Gen Z sekarang. Kita sebagai penjual contohnya nanti itu harus mengikuti pemasaran tersebut. Jadi jangan misalkan kita anggap gado-gado itu sebagai western nih, misalkan tampilannya hanya warna kuning, coklat, hijau, atau ada putih-putihnya kan. Tapi bagaimana caranya sekarang lebih colorful tuh apa sih? Apakah bumbu kacangnya kah kita warnai,
atau sayuran hijaunya kah kita warna yang berubah menjadi sayuran-sayuran berwarna merah, itu kan bisa saja. Begitu pun juga makanan western, contoh misalkan kayak spaghetti lah, kita bilang spaghetti carbonara, warnanya pink. Gimana caranya kalau bisa kita bikin merahnya itu merah merona, kayak seperti menggunakan warna-warna yang mengkilap itu kan pasti kan otomatis kita sebagai Gen Z tertarik untuk melihatnya. Begitu pun dengan packagingnya, biasanya kita hanya menggunakan kotak biasa atau di mangkok. Bagaimana kalau kita menggunakan seperti aluminium foil yang kita bisa dibentuk-bentuk, nanti toppingnya itu dibentuk-bentuk, misalkan bentuk bintang kah atau bentuk SpongeBob kah, itu kan bisa kreativitas kita masing-masing. Nah, ada pertanyaan tambahan. Makanan western favorit Pak Irfan apa? Makanan favorit saya, kalau untuk favorit saya yang sering saya minta bikinkan atau saya beli itu adalah fettuccine carbonara. Itu kalau pizza saya nggak terlalu karena kan banyak, tapi kalau untuk fettuccine carbonara itu saya paling suka. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.